Gairah nakal sang mertua. Bab 6 menikmatinya. Aku tertegun ketika bibir kami saling menempel. Meski tak bisa kulihat dengan mata telanjangku. Namun, aku bisa merasakannya. Hangatnya bibir Pak Hans. Ketika menyapu bibirku, kurasakan sebuah tangan di pinggulku. Bergerak sedikit meremas di sana. Aku melenguh. Bibirku sedikit terbuka. Ketika bibirku terbika, kurasakan sesuatu yang hangat dan lembut menyapu rongga mulutku. Membelai setiap incinya. Aku terlena. Mataku kini ikut terpejam. Karena buayan sementara. Bahkan, tanpa ku sadari, aku bergerak menautkan lidahku saling membalas. Lenguhan perlahan keluar dari bibirku. Aku menikmati setiap sentuhan yang kudapatkan. Kami saling mencecap. Begitu gairah dalam kegelapan malam. Bahkan, tangan kekar yang melingkar pinggangku kini mulai bergerak meraba perutku, masih dengan tautan bibir kami. Dia meremasnya semakin memancing gairahku untuk lepas meledak. Lenguhku di sela cumbuan bibirnya. Tangan itu mengerayap begitu mudah ke dalam daster yang aku kenakan. Dia bergerak dengan lihainya ke atas, dan meremas gundukan milikku. Ini sungguh gila, bagaimana aku tidak semakin frustasi. Sentuhan ini sejujurnya yang aku dambakan. Tapi, aku telah mendapatkannya malam ini. Kami terus mencecap bersama dengan tangannya yang meremas gundukanku dengan lihainya. Asteris tok-tok. Suara ketukan mampu menyadarkan kami berdua. Kami berhenti dan melepas tautan bibir. Lalu saling menatap satu sama lain. Samar dapat kulihat wajah Pak Hans merengut kesal. Karena aktivitas kami yang terhenti. Sepertinya ada tamu. Ani buka dulu pintunya Pak. Aku sontak bangkit dari pangkuannya bapak mertuaku, dan merapikan bajuku yang tak terlalu berantakan. Aku merasa berdebar. Aku gila. Telah berciuman dengan mertuaku sendiri. Sial, aku pasti merasa malu nanti. Aku menjauh dan membuka pintu dengan perasaan yang gelisah. Saat ku buka pintu, begitu terkejutnya melihat siapa yang datang. Mas Bram. Aku mengerjapkan mata melihat suamiku berdiri dengan tas ransel besar di punggungnya. Dia tersenyum. Menatapku mendamba penuh kerinduan. Ani, Mas pulang. Mataku hampir terlepas. Begitu terkejut dengan kedatangan dia yang tiba-tiba. Aku langsung memeluknya. Melepas rinduku. Dia membalas pelukanku. Dan melayangkan kecupan di atas kepalaku. Ani sangat merindukan Mas. Mas juga sayang. Petik 2. Kami melerai pelukan satu sama lain. Mata suamiku tak lepas menatap kedua bola mataku. Dia tersenyum sambil membelai puncak kepalaku hangat. Kenapa rumah gelap? Apa listrik padam? Sayang. Tanyanya. Aku menoleh ke belakang. Dan meneguk salivaku. Seketika, terbesit adegan di mana aku dan Pak Hans saling memanggut bibir satu sama lain. Aku memejamkan mata perlahan. Dan merasa bersalah. Terlebih ketika suamiku pulang saat ini. Iya Mas. Sepertinya petir tadi menyambar keras. Dan listrik padam. Aku kembali menatap suamiku. Dan melempar senyuman agar mengurangi rasa bersalahku. Ayo masuk Mas. Di ruang tamu juga ada bapak sepertinya. Aku dan suamiku masuk ke dalam. Dan benar. Masih ada Pak Hans yang hanya dengan siluet hitam. Karena listrik yang padam. Pak Hans bangkit dari duduknya. Dan mendekati kami. Bram, kamu sudah kembali. Bram mengangguk dan tersenyum. Bram sudah kembali Pak. Suamiku mendekatinya dan memeluk Pak Hans. Syukurlah. Bapak tidak khawatir lagi. Bapak takut terjadi apa? Apa dengan kamu, Bram? Aku merasa canggung. Dan kemudian membuka suara sambil tersenyum tipis. Sebentar Mas. Pak. Ani ambil lilin di dapur dulu. Di dapur. Aku terdiam sejenak. Aku memukul kepalaku. Bagaimana aku bisa sampai kelepasan? Bagaimana bisa? Pak Hans adalah mertuaku. Bagaimana bisa aku menciumnya? Kamu gila. Ani, tuturku di dalam hati. Pagi buta. Kembali pada aktivitasku menyiapkan sarapan untuk keluarga. Di rumah hanya ada aku, suamiku, dan mertuaku. Rosa masih menginap di rumah temannya. Mungkin siang atau sore, dia akan kembali ke rumah. Dengan hati yang berbunga, ku masakan spesial makanan suamiku untuk menyambutnya kembali. Sayur sop jagung dengan sambal terasi, tidak lupa tempe dan kerupuk udang. Ya,
Suamiku memang sangat sederhana. Tidak neko. Setelah selesai menyiapkan di meja makan, aku lalu menuju kamar untuk membangunkan Mas Bram. Saat ku buka pintu kamar, dia ternyata sudah membuka mata. Matanya berkutat pada ponsel genggamnya. Aku pun mendekat. Mas, sarapannya sudah siap. Mas Bram yang masih sibuk dengan ponselnya, lalu mengangguk. Dia menatapku lalu tersenyum tipis. Bangunkan Bapak saja dulu. Mas ada urusan kerjaan sebentar. Mendengarnya aku menghela napas. Kerjaan selalu yang kamu pikirkan, Mas. Kamu baru saja pulang, tapi sudah membahas kerjaan. Tuturku kesal. Ujarku benar membuat suamiku menutup ponselnya. Dia meletakkannya dan terkekeh pelan. Maafkan Mas, sayang. Mas janji tidak akan mengulanginya. Aku tersenyum mendengarnya. Ya sudah, kamu bersih dan turun untuk makan. Ani bangunkan Bapak dulu. Aku berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Aku kemudian turun dan bergerak menuju ke kamar Bapak yang masih tertutup rapat. Ku ketuk pintunya dan mulai membuka suara. Pak, sarapannya sudah siap. Kembali ku ketuk pintu mertuaku. Namun tak ada sautannya. Bapak, sarapannya sudah Ani siapkan. Ayo makan bersama. Ujarku sedikit meninggikan suara. Keningku mengerut. Aku lalu perlahan memegang engsel pintu dan membukanya. Kosong. Loh, di mana Bapak? Kok kamarnya kosong? Gumamku. Aku berjalan melangkah. Namun mertuaku tak ada di kamarnya. Di mana dia? Aku lalu berbalik untuk keluar. Namun, saat tubuhku berbalik, aku menabrak dada bidang. Dek, tubuhku hampir saja lunglai. Kala sebuah tangan tak merengkuhku. Dia adalah Hans, mertuaku. Apa yang coba kamu cari? Gumamnya parau. Aku mengerjapkan mata. Pria itu tak mengenakan sehelai baju menutupi dada bidangnya. Hanya celana boxer berwarna merah kotak-kotak yang ia kenakan. Memang meski usianya sudah benar matang, tubuhnya masih terlihat atletis. Meski tak seatletis pemuda seusiaku, namun cukup membuat pandanganku tak bisa lepas. Ani, kamu mendengarkan Bapak bicara. Aku tersadar. Lalu melerai jarak antara kami. Aku mundur satu langkah dengan gelagat salah tingkah. Ani datang untuk memanggil Bapak sarapan. Tapi, tadi Ani tak menemukan Bapak. Oh, Bapak sedang berada di kamar mandi. Kalau begitu Ani, keluar dulu Pak. Mas Bram mungkin sudah mencari Ani. Permisi. Saat aku hendak keluar, tanganku ditahan. Aku berdegup kencang sekali. Ku beranikan diri menoleh ke belakang, menatap Pak Hans. Dia malah tersenyum. Sedikit menyeringai di akhir. Semalam, Ani paham. Ini hanya salah paham. Tidak berarti apapun. Ani juga salah melakukannya. Semalam, Bapak tidak perlu khawatir. Ani tidak akan salah paham. Kataku langsung. Tapi respon mertuaku di luar nalar. Dia terkekeh. Salah paham pun bukan masalah. Keningku mengerut. Maksud Bapak, dia melangkah maju dan mendekat. Tangannya terangkat dan memegang dagu. Mengangkat wajahku untuk menatap matanya lekat. Semalam, saya sungguh menikmatinya. Apa kamu tidak? Jangan lupa like dan subscribe ya guys.